Karena virus ini sendiri memang akan mudah menyerang pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah dan yang diserang adalah orang yang sudah pernah terkena cacar air. Jadi kalau belum pernah terkena cacar air tidak mungkin akan terkena herpes. Karena prinsipnya pada saat orang terkena virus cacar air, dia akan timbul pertama dalam bentuk penyakitnya cacar air. Dalam perjalanan, jika virus ini tidak mati, masih ada di dalam tubuh, dia akan tidur dorman namanya di dalam sel saraf. Suatu saat jika imun tubuhnya turun, pasien stres dia akan kambuhnya dalam bentuk herpes. Hai sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini seperti permintaan dari sahabat Indrayana, kita akan membahas tentang topik herpes zoster. Kita sudah kedatangan dokter yang sangat cantik se-Indrayana. Halo dokter, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Saya Dr. Siska, dokter kulit dan kelamin di Klinik Indrayana. Terima kasih dokter telah bergabung di podcast kita kali ini. Nah, seperti permintaan dari sahabat Indrayana di rumah, kita akan membahas tentang herpes zoster. Nah, dok, kami nggak mau berlama-lama. Dokter bisa jelaskan nggak apa itu herpes zoster? Silahkan dokter. Infeksi herpes zoster itu adalah salah satu jenis infeksi yang sering ditemukan di bidang kulit. Infeksi ini disebabkan oleh virus varicella zoster. Gambaran klinis dari penyakit ini adalah biasanya akan muncul ruam merah, kemudian diikuti adanya lenting-lenting berair pada kulit. Pasien biasanya akan mengeluh rasa perih, rasa terbakar, nyeri pada area yang terkena. Kemudian sebelum muncul penyakit ini, biasanya pasien akan mengalami keluhan seperti demam, meriang, badan pegal-pegal, atau sudah didahului oleh rasa nyeri pada area kulit yang nantinya akan timbul lepuhan. Oke, tadi dokter sudah menyatakan bahwa herpes zoster ini disebabkan oleh virus varicella zoster ya dokter. Iya. Berarti memang penyebabnya adalah virus dan gejalanya adalah seperti nyeri gitu ya dokter. Nah, yang saya mau tanyakan dokter, berapa lama gejala ini timbul dokter dan apa yang harus dilakukan oleh pasien yang terkena herpes zoster dokter? Ya. Gejala ini timbul 1-2 minggu biasanya, tergantung dari status imunitas atau kekebalan tubuh seseorang. Bila terkena seperti ini, yang pertama dilakukan adalah temui dokter untuk mendapatkan terapi yang tepat. Kemudian yang kedua, nanti dokter akan memberikan resep yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang umum kami berikan adalah kita berikan antivirus. Bila pasien mengeluh ada rasa nyeri atau mungkin ada rasa gatal, kita akan berikan anti nyeri atau antihistamin supaya tidak gatal. Kemudian kita akan berikan vitamin B kompleks karena virus ini menyerang sel saraf. Jadi sel saraf itu akan mengalami peradangan, itu yang akan menimbulkan rasa nyeri pada pasien. Jadi nanti akan diberikan vitamin B kompleks, kemudian kita berikan salep antivirus. Bila diperlukan, terkadang kami akan menganjurkan pasien untuk melakukan kompres pada ruang kulitnya. Oke, begitu ya dokter ya. Nah, kira-kira berapa lama penyembuhan orang yang terkena herpes zoster setelah berobat ke dokter? Begitu dokter. Kurang lebih 1-2 minggu. Tergantung dari sistem imun tubuh, semakin cepat juga obat masuk, maka kesembuhan juga akan semakin cepat. Oke dokter, berarti memang itu harus di treatment oleh si dokter dan juga si pasiennya harus bekerjasama sehingga proses penyembuhannya cepat sembuh begitu ya dokter. Nah, yang pertanyaan kembali adalah apakah orang yang terkena herpes zoster harus berobat ke dokter atau mungkin ada tips yang bisa dokter berikan perawatan di rumah begitu dokter? Jika terkena herpes, pastinya harus berobat ke dokter kulit terdekat ya, karena kan harus mendapatkan obat-obat yang sesuai untuk kondisinya. Kemudian untuk perawatan di rumah yang bisa dilakukan adalah pasien tetap boleh mandi seperti biasa. Gunakan sabun yang lembut ya, jangan sampai tidak mandi karena nanti takutnya higiena tidak terjaga, malah timbul masalah baru, timbul infeksi sekunder atau infeksi bakteri. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada pantangan makanan dan minuman. Ya, pasien istirahat cukup agar imunitas tubuh bagus ya. Semakin bagus imunitas, maka dia akan semakin cepat sembuh. Kemudian ikuti anjuran dokter untuk minum obat ya, terus menggunakan kremnya.
Dan tidak perlu takut, herpes zoster ini walaupun penular, tapi angka penularannya kecil. Biasanya penularannya melalui kontak kulit langsung. Dan dia tidak mudah menular ke semua orang. Jadi, jika orang tersebut belum pernah terkena cacar air, maka bila menyentuh area ruam pasien herpes baru akan tertular dalam bentuk cacar air. Tapi bila sudah pernah terkena cacar air, maka orang tersebut tidak akan terkena si herpes. Oke dok, ini ada nih topik menarik terkait bahwa herpes zoster ini ternyata lebih mudah menyerang dengan daya tahan tubuh yang lemah seperti penderita AIDS ya dokternya. Namun selain itu juga menyerang orang yang memang tingkat stres yang tinggi dan usia 50 tahun ke atas. Ini bagaimana dok? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang sudah ada penelitian bahwa herpes zoster ini memang lebih sering timbul pada usia tua, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Pada pasien-pasien dengan status imunnya rendah ya. Biasanya tuh pada pasien dengan HIV/AIDS, pada pasien leukemia, pada pasien yang menderita kanker yang mendapatkan kemoterapi, pasien yang mendapatkan obat-obatan yang berfungsi menurunkan daya tahan tubuh. Itu memang bisa terjadi karena virus ini sendiri memang akan mudah menyerang pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Dan yang diserang adalah orang yang sudah pernah terkena cacar air. Jadi kalau belum pernah terkena cacar air, tidak mungkin akan terkena herpes. Karena prinsipnya, pada saat orang terkena virus cacar air, dia akan timbul pertama dalam bentuk penyakitnya cacar air. Dalam perjalanan, jika virus ini tidak mati, masih ada di dalam tubuh, dia akan tidur dorman namanya di dalam sel saraf. Suatu saat jika imun tubuhnya turun, pasiennya stres, dia akan kambuhnya dalam bentuk herpes. Itu kenapa penyakit herpes ini jika menularkan pada orang dalam bentuk dia cacar air, bukan si herpes. Berarti memang jelas ya, sahabat Indriana udah teredukasi nih mengenai herpes zoster ini, bagaimana gejalanya, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari, dan apa-apa saja penyebabnya. Nah, satu lagi nih dokter sebelum penutupan adalah tips menghindari supaya tidak terkena herpes zoster. Silahkan dok. Sampai saat ini masih kontroversial ya, kontroversial dalam artian karena dengan pemberian antivirus belum jelas dapat mencegah terjadinya herpes ya. Kemudian yang bisa dilakukan adalah yang kedua biasanya diberikan vaksin herpes zoster. Tapi vaksin ini baru diberikan pada pasien usia 50 tahun ke atas. Berarti memang usia-usia muda seperti kami ini belum ya dokter ya. Jadi nanti kalau pemberian ini pun tidak menjamin bahwa memberikan perlindungan seutuhnya terhadap si herpes. Berarti memang ada resiko tinggi juga bisa terkena ya, tetap bisa kena, paling tidak mencegah keseringan kekambuhannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pada pasien herpes zoster ini kan pasti akan timbul nyeri. Dan sering setelah ruamnya hilang, nyeri masih ada. Jadi dengan pemberian vaksin diharapkan mengurangi angka kejadian timbulnya nyeri setelah si herpes ini sembuh. Wow. Nah, sahabat Indriana sangat menariknya tentang topik herpes zoster ini. Nah, kesimpulannya dokter, tentang herpes zoster ini apa? Boleh di-share? Ya, kesimpulannya herpes zoster adalah merupakan penyakit yang disebabkan virus. Nama virusnya adalah virus varicella zoster. Virus yang sama dengan virus cacar air. Virus ini dapat menular melalui kontak kulit langsung. Kemudian untuk penanganannya di rumah, pasien bisa tetap mandi seperti biasa, harus istirahat cukup, makan minum yang bergizi, tidak perlu diet. Kemudian temui dokter kulit terdekat untuk mendapatkan terapi yang sesuai. Wow, thank you dokter atas edukasi hari ini. Untuk sahabat Indriana sudah menjawab penasaran Anda tentang topik herpes zoster. Semoga membantu dan juga bisa teredukasi untuk sahabat Indriana di rumah. Mungkin begitu ya dokter. Terima kasih dokter telah memberikan edukasi untuk sahabat Indriana di rumah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!